Shalom, selamat pagi, selamat hari Selasa. Hopung partuku bosi sintua Dr. Marolo Putagaul mengajak kita untuk sebentar bernyanyi, berdoa, dan membaca firman Tuhan. Kita puji Tuhan dari Kidung Pujian nomor 678. Bukwende HKBP Pauba Roham tu Jehovah. Pauba roham tu Jehovah, pauba roham tu debata, pauba roham tu Jehovah, pauba roham tu debata. Marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu debata, marhaposan ho tu Jehovah, marhaposan ho tu debata. Saira doti mahati gorat, saira doti haholongani. Saira doti mahati goran, saira doti haholongani. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih karuniamu, memberikan napas kehidupan, memberikan kesehatan, dan membangunkan kami dari tidur kami untuk pagi hari Selasa ini. Sebelum kami Tuhan beraktivitas atau bekerja, kami ingin untuk membaca, mendengar firman-Mu. Urapi berkati kami terlebih dahulu agar firman-Mu yang akan kami baca maupun kami dengar dapat kami lakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, sobat tercinta, sobat terkasih, marilah kita baca firman Tuhan yang tertulis dalam Yesaya 35 ayat 5. Dalam bahasa Batak dikatakan, Buhanna madisi mata ni halak nama pitung, jala marbinege bahenonna pinggol ni akka nanengel. Ido sana. Dalam bahasa Inggris dikatakan, Then will the ears of the blind of the opened, and the ears of the deaf unstopped. Amen. Dalam bahasa Indonesia dikatakan, pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, sobat tercinta, sobat terkasih dimanapun berada, Opung Pertukup Bosi mencoba menguraikan firman Tuhan yang satu ayat ini, yang mana tadi telah ditandaskan dua hal, antara mata dengan telinga. Mengapa dikatakan pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan? Dan kedua, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Mata dan telinga. Mata orang-orang buta. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih, oleh pengaruh dosa, mata kita seolah-olah buta. Kadangkala kita sudah melihat orang-orang berbuat jahat, kita tidak mampu menegurnya. Kadang-kadang mata kita memandang hal-hal yang buruk, bahkan kita mau jadi ikut nimbrung di dalam hal itu. Maka Tuhan
tidak menghendaki seperti itu. Tuhan menghendaki orang-orang yang pura-pura tidak melihat harus melihat. Maka ada perumpamaan. Nasa eme di matani rongamu didaho alai nasa tiang di matam dan di bereko. Artinya seolah-olah kita buta tentang perilaku. Tapi kalau melihat orang berbuat sekecil apapun, langsung kita lihat. Untuk itu Tuhan mengatakan, mata orang-orang buta akan dicelikkan. Yang sudah tidak melihat akan menjadi lihat terang benderang oleh kasih karunia Tuhan. Dan telinga-telinga orang tuli akan dibuka. Artinya orang yang sama sekali tidak mendengar bahasa Batak, boleh dikatakan dipanengel-nengel, maka Tuhan akan membuka telinga sehingga genderang telinganya menjadi kuat dan mendengar. Sudah banyak sekarang orang sudah memberitakan Injil, tapi kadangkala seolah-olah tidak dengar. Tapi Tuhan pada saatnya akan membuka telinga setiap insan ciptaannya supaya mendengar sehingga jelas apa yang diberitakan. Untuk itu pemberitaan Injil menjadi terbawa, terdengar, tersiar ke segala penjuru. Bahkan orang menjadi memberitakan Injil dari pendengarannya, maka direnungkannya. Seperti halnya yang dikatakan, berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memelihara. Memelihara di sini artinya dia akan menjadi penginjil bagi dirinya, penginjil bagi sekitarnya. Akibatnya firman Tuhan akan semakin tersiar ke seluruh penjuru dunia ciptaan Tuhan. Ada perkataan orang seperti menjalarnya suatu tanaman, padahal di pokoknya dia tidak berbuah, tapi di tempat lain menjadi berbuah. Songon jelok tu di sada tempat alai marparbue di daerah Nasing menjalar. Artinya begitulah nanti firman Tuhan bagi orang yang tidak mendengar, pura-pura tidak mendengar, atau katakanlah ditulikan, tetapi Tuhan akan membuka telinganya sehingga mendengar. Oleh sebab itu, marilah kita melihat dengan terang benderang, mendengar dengan jelas, sehingga kita bersuka cita, beria-ria, dan kita menjadi orang-orang yang berbahagia, hidup damai sejahtera. Amin. Kita kembali berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga. Sabdamu yang singkat sungguh membukakan hati dan pikiran kami, agar kami dimampukan melihat dengan terang benderang dan mendengar dengan jelas apa yang dikumandangkan oleh Tuhan melalui sabdamu. Oh Tuhan Bapa di surga, tolonglah bimbing arahkan kami untuk meneguhkan iman percaya kami. Kami mohon kepadamu, kuatkan dan berikanlah keleluasaan, kebijakan, dan kekuatan untuk kami dapat bekerja, berkreasi di dalam penghidupan kami. Tambah-tambahkan berkat-Mu Tuhan bagi kami pribadi lepas pribadi. Jauhkan mara bahaya, jauhkan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, sehingga kami dapat hidup bersuka cita. Bapa di surga, jika ada di antara kami menderita penyakit, atau sanak saudara, ataupun keturunan, ataupun paparan kami, ataupun orang tua kami, tolong Tuhan sembuhkan
di dalam nama Yesus, sehingga kami bersuka cita. Bapa di surga, kami bermohon kepadamu Tuhan, negara kesatuan Republik Indonesia yang sedang sekarang menunjukkan karakter yang luar biasa yang dipimpin oleh Bapak Jokowi, seperti halnya di Nusa Dua Bali diadakan KTT G20. Kiranya sukseskan Tuhan, sehingga negara kami di mata dunia internasional setara dengan negara adikuasa. Terpuji termuliakanlah namamu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, persekutuan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Salam, selamat pagi, selamat hari Selasa, salam sejahtera, salam hormat, salam kasih sayang dari Opung Partuko Bosi Sintua Dr. Marolop Utagaul MPD dan Maria Aritonang SPD dari channel YouTube Marolop Utagaul di Medan. Tuhanlah yang bersama kita. Immanuel. Horas.